Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kenal dengan saya, yang sudah melihat videonya saya dari awal hingga sampai di video kali ini tidak asing lagi dengan siapa saya dan saya saya dari mana begitu kan ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan teman-teman, 14 abad yang lalu di padang pasir yang sunyi seorang nabi menerima wahyu pertama dari langit. Apa itu? Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, ayat yang pertama itu turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 dari ayat 1 sampai ayat 5. Sejak saat itulah sejarah dunia berubah selamanya. Inilah kisah tentang bagaimana firman Allah turun, dijaga dan diwariskan hingga sampai ke tangan kita hari ini. Di sini saya juga akan membahas tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Bukan di atas kertas, bukan dengan pena emas, tapi lewat hati manusia yang penuh iman, yakni para sahabat. Para sahabat menulisnya di wadah yang sederhana, di media yang sederhana seperti pelepah kurma, batu, kulit, bahkan tulang dengan rasa hormat yang luar biasa. Namun, eh, namun teman-teman, setelah Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Nah, demi menjaga wahyu agar tidak hilang, Khalifah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan seluruh ayat. Tugas ini diemban langsung oleh Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit itu adalah sahabat muda yang dikenal jujur, teliti, amanah. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan, eh, beliau menyatukan semuanya menjadi Mushaf Utsmani, yang mana Mushaf Utsmani itu seperti mushaf yang kita baca hingga sekarang ini, gitu. Lalu di poin kedua, saya membahas tentang peran sahabat sebagai penulis wahyu. Di masa itu, bangsa Arab itu memang banyak yang buta huruf, tapi mereka itu punya satu keistimewaan. Apa itu? Kekuatan hafalan yang luar biasa. Rasulullah SAW pada waktu itu tuh menunjuk sahabat-sahabat terbaiknya untuk menulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, seperti yang saya katakan tadi. Zaid bin Sabit itu orang yang jujur, teliti, juga Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga Ubay bin Ka'ab. Nah, Rasulullah sendiri juga melarang mereka menulis selain ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena agar wahyu Allah ini tetap murni, tidak tercampur dengan ucapan manusia. Nah, berkat keteguhan para sahabat ini, setiap huruf Al-Quran tersimpan dengan sempurna tanpa berubah sedikit pun. Lalu di slide selanjutnya, saya membahas tentang proses pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, ya, sekarang ini teman-teman, Al-Quran itu terus terjaga dengan dua cara. Yang pertama itu tulisan dan yang kedua itu dengan hafalan. Ribuan bahkan jutaan manusia di seluruh dunia ini menghafalnya tanpa perubahan satu huruf pun. Uh, Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, janji itu terbukti teman-teman. Selama lebih dari 1400 tahun Al-Quran tetap sama, menjadi cahaya yang menuntut umat manusia di tengah gelapnya zaman. Tuh. Nah, inilah bukti teman-teman bahwa cinta Allah kepada manusia itu eh, inilah bukti cinta Allah kepada manusia. Dia turunkan petunjuk hidup yang sempurna. Dia juga eh, menjaga kemurniannya dari perubahan dan dia wariskan kepada kita sebagai amanah yang mulia.
Nah, tugas kita apa sekarang teman-teman? Tugas kita sekarang bukan hanya membacanya, akan tetapi juga memahaminya, mengamalkannya, memahaminya, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan sekedar kitab. Ia adalah cahaya, pedoman, dan sumber kehidupan bagi hati yang beriman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.